Halo Sobat Hebat, sel epitelium intestinal memiliki rasio permukaan terhadap volume yang tinggi. Sebab sel epitelium intestinal pada umumnya memiliki fungsi sekresi. Kalau kita membicarakan tentang sel epitelium intestinal itu di usus ya, tepatnya di usus halus. Kalau melihat kita struktur dari usus halus gitu ya, usus halus ini dia memiliki bagian yang unik gitu ya. Kita gambarkan dulu ya sebelumnya ya. Ya, nah ini merupakan jonjot-jonjot usus ya yang disusun oleh yang namanya sel epitel ya. Nah, kalau dari secara gamblangnya ini kurang lebih seperti inilah ya. Nah, untuk penyusun epitelnya. Nah, si epitel di sel otot ini dia tujuannya untuk melindungi ya luar dan dalam usus itu ya, serta ini ada bagian-bagian yang disebut dengan bagiannya lain gitu ya. Kalau untuk epitel tepatnya di sini ya. Untuk epitel biasanya ini termasuk golongan epitel silindris ya. Silindris selapis. Jadi kalau kita lebih detail lagi kita perjelas, epitel silindris selapis ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi dia seperti pagar-pagar yang tersusun sangat rapi sekali begitu ya. Nah, ini untuk setiap per satu sel dari epitel silindris selapis begitu. Nah, ini lihat dari struktur seperti ini untuk anatominya berarti ini untuk posisi dia lebih tinggi untuk menyerap ya, menyerap atau mengeluarkan sesuatu, apalagi proteksi ini sangat didukung sekali dengan bentuk yang seperti ini. Sehingga epitel intestinal ini memiliki rasio permukaan ya, punya rasio perbandingan permukaan terhadap volume. Kalau luas permukaannya lebar otomatis nih volume juga dia akan tinggi gitu ya. Jadi ini betul. Nah, dilihat dari fungsinya untuk sel epitel selapis ya, silindris selapis ini fungsinya dia sebagai ada 3 yaitu proteksi ya. Proteksi ini tidak hal jangan dilihat dari pelindung luar, tapi ini bisa melindungi luar dan dalam dari si usus itu sendiri ya. Melindungi luar dan dalam dari usus halus tersebut ya. Terus juga epitel ini mampu mengeluarkan zat-zat yang berguna yaitu berupa enzim, hormon ya, karena sekresi itu berarti zat yang berguna. Kalau ekskresi kan itu dibuang ya. Nah, ini khusus sekresi. Satu lagi dia ada fungsinya untuk absorpsi ya. Absorpsi, maaf. Absorpsi ya. Kita hapus dulu sebentar ya, maaf nih. Absorpsi. Nah, dari absorpsi ini berarti mampu untuk menyerap yang dibutuhkan seperti kalau di usus. Nah, di usus berarti untuk menyerap sari-sari makanan. Jadi ini satu silindris ini bisa memiliki trifungsi ya, penyerapan sari-sari makanan yaitu berupa glukosa, asam amino ya. Itu untuk hubungannya. Nah, kalau yang bawahnya berarti pernyataannya sel epitelium intestinal pada umumnya memiliki fungsi sekresi juga betul gitu ya, memiliki fungsi sekresi, salah satunya mau ke sini gitu ya. Nah, jadi cuman kalau lihat dari atas ini dia membandingkan pernyataan tentang volume dengan rasio permukaan, perbandingan permukaan ya. Nah, kalau yang bawah ini membicarakan tentang fungsi. Jadi atas tentang istilahnya struktur, yang bawah tentang fungsinya. Jadi ini tidak berhubungan. Jadi jawabannya B. Semangat semangat. Hai Sobat Hebat, sekret pankreas mampu meningkatkan laju respirasi seluler di seluruh tubuh. Sebab hormon yang dihasilkan pankreas berfungsi mengatur kadar gula dalam darah. Kalau kita membicarakan yang namanya pankreas, ini dia memiliki fungsinya double. Karena organ pankreas ini dia termasuk salah satu organ kelenjar endokrin. Endokrin ini di sini hormon ya. Salah satunya kita membicarakan pankreas. Pankreas ini dia menghasilkan berupa hormon. Hormonnya yang untuk pengaturan khusus gula yaitu kita sebut ada satu insulin yaitu glukagon. Glukagon ini
bekerja berbanding terbalik ya. Tugasnya meningkatkan kadar gula ya dalam darah. Nah, bagaimana cara meningkatkan kadar gula dalam darahnya? Yaitu dia apabila darah atas ambang ya di atas ambang normal gitu ya, tentunya insulin akan bertindak cepat dengan cara menurunkannya itu. Kalau gula di dalam darah itu tinggi, maka akan dipindahkan dalam bentuk yang namanya glikogen. Ya, gula yang glukosanya di darah ini akan disimpan gitu ya, disimpan di otot yaitu menjadi yang namanya glikogen. Itu caranya sehingga gula dalam darah ini akan kurang, gula dalam darah itu berarti kadarnya masih normal. Nah, apabila darah itu rendah, berarti glukagon yang akan bertindak cepat. Karena glukagon tugasnya menurunkan kadar gula. Ya, tentunya dalam gula dalam darah rendah. Bagaimana? Yaitu dengan cara mekanisme yang tadi terbalik. Jadi, simpanan gula-gula di dalam tubuh kita, salah satunya di otot, ini akan diubah kembali. Ya, diubah kembali glikogen menjadi yang namanya glukosa. Gitu. Ya. Nah, apa hubungannya dengan respirasi sel? Apabila gula dalam darah rendah, ya misalnya gula dalam darah itu rendah, maka glukosa ini mampu mudah dipecah. Nah, glukosa mudah dipecah karena glukosa itu rendah, maaf ini. Nah, kalau rendah berarti statusnya itu masih gitu. Jadi glikogen ini akan terus dipecah-pecah menjadi glukosa. Nah, glukosa nanti akan mengalami yang namanya respirasi sel, itu akan dengan meningkat gitu ya. Jadi glukosanya berarti ini respirasi selulernya dia otomatis berkesinambungan jadi tinggi. Itu hubungannya. Coba pernyataan yang atas apa ini? Nah, sekret pankreas mampu meningkatkan laju respirasi seluler. Iya, betul. Dengan cara tadi gulanya diturunkan dulu, glikogen dirubah jadi glukosa banyak berarti pemecahannya yaitu pasti meningkat melewati respirasi seluler. Sebab hormon yang dihasilkan pankreas mengatur kadar gula yaitu insulin dan glukagon. Jadi ini sangat-sangat berhubungan. Berhubungan jawabannya. Semangat. Hai Sobat Hebat, kerang hijau Mytilus edulis termasuk anggota kelas Lamellibranchiata. Sebab kerang hijau Mytilus edulis memiliki ciri khas insang berlapis-lapis. Nah, apakah betul? Coba kita cross-check dari taksonomi ya. Untuk kelompok kerang-kerangan itu dia termasuk hewan invertebrata. Invertebrata ini terdiri dari beberapa kelompok besar juga ya. Nah, yaitu salah satunya ini termasuk golongan moluska ya. Moluska itu artinya hewan bertubuh lunak ya. Moluska ini terbagi menjadi 3 kelas besar ya, yaitu yang terdiri namanya ada kelompok cephalopoda, terus ada gastropoda, dan yang namanya Pelesipoda ya, Pelesipoda. Nah, kalau ini berarti kalau lihat dari istilah poda itu artinya memiliki karakter atau ciri dari khas kakinya, ya kan? Nah, kalau untuk contoh dari cephalopoda berarti ini memiliki pengertian dari yang namanya kepala. Nah, jadi ini kaki di kepala apa kepala di kaki ya? Tentunya kaki di
kepala. Jadi bukan kakinya bukan di bawah, tapi posisinya di atas. Coba hewan apa nih? Apa? Oh iya, betul sekali ya, seperti cumi-cumi ya, golongan cumi-cumi. Terus apalagi? Gurita ya dan sejenisnya itulah ya. Nah, kalau gastropoda, gastro itu perut. Berarti ini kaki perut. Hewan apa yang berjalan dengan kaki perut? Ya, biasanya bercangkang loh. Apa? Iya, betul. Siput, keong gitu ya, dan sejenisnya lah ya. Nah, untuk yang pelesipoda. Nah, pelesipoda ini lebih apa istilahnya ya, agak susah untuk dimengerti ya, karena ya kembali lagi kalau untuk belajar biologi kan harus ada banyak istilah. Nah, istilahnya itu dipahami ya. Ini kaki yang berbentuk tipis ya, jadi sebutnya kaki pipih. Karena saking bentuknya pipih makin ke ujung, jadi suka ada yang istilah dibilangnya kaki kampak gitu ya. Nah, apa ya yang bercangkang tapi ini dia punya 2 engsel? Ya, betul, golongan kerangan ya, bisa kerang mutiara, kerang hijau, kerang yang lainnya juga ya. Nah, sekarang kita membahas kembali lagi ke soal ini berhubungan dengan kerang hijau. Berarti masuk fokus ke pelesipoda ini ya. Nah, pelesipoda itu ternyata dia memiliki nama lain. Nama lainnya yaitu Lamellibranchiata. Ada juga yang menggolongkan ke ciri lain seperti namanya bivalvia. Nah, jadi ini untuk penggolongannya boleh sah-sah aja, mau dimasukkan ke ciri berbagai sudut ya gitu. Nah, kalau untuk bivalvia, bi itu 2. Nah, ini berarti hewan yang memiliki tubuh 2 cangkang ya. Jadi ini bercangkang 2. Bercangkang 2 ya. Jadi ada engselnya seperti itu. Nah, kalau lameli ini lihat dari insang. Insangnya ini dia berbentuk lembaran ya. Insang lembaran yang berlapis-lapis. Jadi lembarannya tidak satu lapis, ini dia berlapis-lapis. Jadi kalau bivalvia kembali lagi karena lihat dari cangkang, kalau lameli dari insang, pelesipoda itu dari kakinya. Jadi pernyataannya apa ini? Yang atas betul, bawah betul. Berhubungan tidak? Betul. Jadi ini sangat-sangat berhubungan ya. Semangat. Hai Sobat Hebat. Fermentasi alkohol menghasilkan energi yang sama dengan fermentasi asam laktat. Sebab fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol menghasilkan karbon dioksida. Apakah betul gitu ya? Nah, sekarang kita menjelaskan beberapa yang termasuk penggolongan fermentasi di atas ya. Nah, kalau dilihat dari fermentasi, berarti ini kita membicarakan yang namanya respirasi anaerob ya. Respirasi anaerob ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu namanya fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat ya. Nah, sebelum masuk fermentasi keduanya ini, berarti ini harus melewati proses dulu yang namanya glikolisis. Begitu? Nah, oleh karena itu harus dimulai startnya dari glikolisis dulu ya. Oke, nah glikolisis ini artinya proses pemecahan glukosa menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jadi kalau kita ambil sederhananya ini ada proses pemecahan glukosa yang memiliki 6 buah atom karbon ya, dipecah menjadi 2 buah yang namanya asam pirufat. Ya, dengan hasil sampingannya yaitu berupa 2 buah ATP dan 2 buah NADH sebagai sumber elektron. Nah, setelah statusnya sudah menjadi asam pirufat dengan memiliki 3 karbon, ini berarti akan berlanjut ke
selanjutnya yaitu tahapan apakah memilih ke asam fermentasi asam laktat atau ke fermentasi yaitu alkohol ya. Nah, ini tergantung juga tempatnya di mana ya. Nah, kalau di dalam mikroorganisme atau melibatkan mikroorganisme berarti ini di luar tubuh kita ya, ini 3 karbon. Nah, kalau asam laktat ini terjadi di otot kita ya. Kalau alkohol ini melibatkan yang namanya mikroorganisme ya di luar tubuh manusia tentunya yang kita sebut dengan ragi gitu ya. Kalau alkohol melibatkan ini nih ragi. Nah, sekarang kalau kita melihat dari fermentasi alkohol dulu ya. Dari asam pirupat ini ya akan dipecah menjadi yang namanya 2 buah asetildehid ya. Nah, kenapa bisa jadi asam pirupat akhirnya jadi asetildehid? Di sini terjadi proses yang namanya pelepasan karbon. Jadi ini 3 karbon dilepas menjadi 2 buah karbon. Nah, kemana satu karbonnya itu berarti ini akan dilepaskan berupa karbon dioksida ya. Nah, berupa karbon dioksida yaitu ini hasil buangannya yaitu berupa apa tadi? Karbon dioksida. Karena 2 buah berarti ini 2 buah CO2. Lalu, nah setelah terbentuk asetildehid maka akan diteruskan lagi ya menjadi disederhanakan lagi menjadi yang namanya ini karbonnya tetap 2 karbon cuman namanya berubah yaitu yang kita sebut 2 buah etanol. Kenapa bisa jadi 2 buah etanol? Karena di sini terjadi proses pelepasan H+ ya. Nah, 2 NADH ini ya si NADH ini H-nya dilepaskan untuk nanti hanya berikatan dengan yang namanya etanol tersebut ya senyawa ini akhirnya jadilah 2 buah etanol atau kita sebut dengan nama lainnya yaitu alkohol ya. Jadi dari asam pirupat ke asetildehid dan etanol tidak dihasilkan ATP lagi. Jadi yang hanya dihasilkan ATP itu lewat proses yang awal yaitu proses glikolisis. Sedangkan kalau untuk asam laktat ya dari asam pirupat dulu tetap lewat glikolisis ini akan terbentuk yang namanya langsung 2 buah asam laktat. Kenapa ini bisa seperti itu? Karena ini tidak ada pelepasan karbon. Jadi karbonnya tetap 3 karbon tapi di sini seperti yang ini ya dehidroetanol yaitu adanya pelepasan ion H tadi dari NADH menjadi NAD begitu ya. Itu untuk perbedaannya. Nah, coba kita cross check yang atas. Fermentasi alkohol menghasilkan energi yang sama dengan asam laktat. Sama-sama hanya 2 ATP itu pun hanya di glikolisis. Jadi betul sebab fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol menghasilkan CO2. Betul apa tidak? Tentunya tidak, karena CO2 itu hanya dihasilkan di alkohol. Jadi ini betul salah jawabannya C. Semangat! Halo Sobat Hebat, seorang perempuan dan laki-laki normal mempunyai 23 macam kromosom yang sama. Semua manusia normal memiliki 23 pasang kromosom. Apakah betul? Kita cross check dulu dengan tata nama pembuatan kromosom ya, yaitu namanya karyotipe. Kalau dilihat dari jumlah kromosom pada manusia, yaitu sebesar 46 buah. 46 buah atau misalnya 23 pasang. Oke. Nah, untuk 46 buah ini merupakan hasil sumbangan dari setengahnya dari ovum ya. Setengahnya lagi tentunya dari sperma ya. Nah, dari ovum dulu nih, yang ovum yang 22-nya sel tubuh, jadi kromosom
penentu sel tubuh ya, kita sebut dengan autosom. Ditambah satu lagi yaitu kromosom X ya sebagai penentu jenis kelaminnya. Kalau yang sperma ini sama membawa 22 autosom. Nah, di sini udah mulai berbeda. Setiap satu buah ekor sperma ada yang membawa X atau Y gitu ya. Nah, ini si Y-nya ini dia lebih spesifik, sangat terlihat sekali sebagai penentu jenis kelamin ya. Penentu jenis kelamin karena penentuan yang akan memberi jenis kelamin itu yang menentukan hanya sperma dari ayah. Jikalau kita gabungkan mengalami fertilisasi yaitu 22 menjadi hasilnya berjumlah 44 autosom. Nah, jikalau ini sperma X yang membuahi ovum berarti ini akan menjadi janin yang berjenis kelamin yaitu perempuan ya, begitu. Nah, jadi kalau kita lihat ini si sperma X membuahi ovum, ini nanti dia akan menjadi perempuan. Jika sperma Y membuahi ovum, berarti akan menjadi anak laki-laki. Seperti itu untuk penamaan dari 46 buah kromosom dari manusia. Untuk kalau kita tambahkan, kalau 23 pasang, cara penulisannya juga beda ya. 23 pasang itu berarti 22 pasangnya. Nah, ini si A-nya double karena menandakan pasang gitu ya. Jadi 22 pasang plus 1 pasang kromosom gonosom, bisa perempuan sepasang XX atau XY ya. Jadi ini ada perbedaan per pasang ataukah per buah. Coba kita cross check. Berarti yang atas ini apakah sama, perempuan dan laki punya 23 kromosom? Tentunya berbeda, yaitu dari kromosom gonosomnya. Yang bawahnya semua manusia punya 23 pasang kromosom. Memang betul ya, kalau sebutin jumlah, kalau macam beda. Jadi salah betul, jawabannya D. Tetap belajar.